Selamat datang di Pendopo Kripto, tempatnya belajar Bitcoin, blockchain, Web3, dan trading jadi makin mudah. Hari ini nih, kita bakal balik lagi ke titik awal, ke dokumen yang memulai semuanya. White paper Bitcoin-nya Satoshi Nakamoto. Yuk kita bedah bareng-bareng ide brilian di beliknya satu persatu. Oke, kita mulai langsung dari kalimat pembuka di white paper-nya. Ini tuh bukan sekedar kutipan, ini adalah sebuah misi. Visi Satoshi itu simple, menciptakan uang digital yang cara kerjanya persis kayak uang tunai. Langsung dari saya ke kamu, tanpa perlu ada bank, tanpa kartu kredit, pokoknya tanpa perantara sama sekali. Nah, ide inti inilah yang bakal kita bongkar habis hari ini. Tapi biar kita bisa benar-benar nangkap seberapa jenius solusinya, kita harus paham dulu nih, masalah besar apa sih yang coba dipecahin sama Satoshi. Masalah ini tuh akarnya ada di cara kerja transaksi online zaman dulu, yang sebenarnya sampai sekarang juga sebagian besar masih gitu. Coba kita lihat deh bedanya. Bayangin ya, waktu kamu kasih uang cash ke temen, ya udah transaksinya selesai saat itu juga. Cepat, final, dan privat. Tapi gimana kalau di dunia online? Setiap pembayaran itu wajib lewat perantara, misalnya bank. Mereka lah yang verifikasi, yang proses, dan mereka punya kuasa buat membatalkan transaksi itu. Nah, disinilah letak kelemahan utamanya. Ketergantungan kita sama si pihak ketiga terpercaya ini ternyata bikin banyak banget masalah. Dan ini dijelasin banget sama Satoshi. Ada biaya mediasi yang bikin transaksi receh jadi nggak mungkin. Ada risiko penipuan karena transaksi bisa aja dibatalin. Belum lagi, para penjual jadi harus ngumpulin banyak banget data pribadi kita cuma buat jaga-jaga. Intinya, sistem ini tuh dibangun di atas kepercayaan. Dan ternyata, kepercayaan itu harganya mahal. Jadi, apa dong solusinya? Disinilah letak kejeniusan Satoshi. Gimana kalau kita ganti sistem yang berdasarkan kepercayaan sama institusi dengan sistem yang dasarnya jauh lebih kuat dan universal? Apa itu? Bukti kriptografis. Atau gampangnya, matematika. Menurut white paper ini, koin itu sebenarnya bukan sebuah file digital yang bisa di-copy paste gitu aja ya. Anggap aja ini kayak sebuah catatan kepemilikan abadi. Jadi, setiap kali koin ini pindah tangan, pemilik barunya nambahin tanda tangan digital mereka, kode unik yang cuma mereka yang bisa bikin, sambil nyantumin sidik jari digital atau hash dari transaksi sebelumnya. Jadilah sebuah rantai kepemilikan yang nggak bisa dipalsuin dan bisa diverifikasi secara matematis. Nah, ini dia nih pertanyaan paling penting. Namanya juga file digital, kan gampang banget ya bikin salinannya. Kalau saya punya satu koin digital, apa yang bisa ngehentiin saya buat nyalin koin itu dan ngirim ke dua orang berbeda di waktu yang sama? Masalah ini dikenal sebagai double spending atau pengeluaran ganda, dan ini adalah rintangan terbesar buat semua uang digital. Di bagian inilah white paper bener-bener nunjukin keajaibannya. Bagian ini ngejelasin inovasi inti yang ngebedain Bitcoin dari semua percobaan uang digital sebelumnya. Ini jantungnya Bitcoin. Siap? Solusi dari Satoshi itu dimulai dari ide yang radikal tapi sebenarnya simpel, transparansi total. Gimana kalau setiap transaksi yang pernah ada itu diumumin ke seluruh jaringan? Jadinya, semua orang bisa lihat buku besar yang isinya sama persis. Kalau saya coba belanjain koin yang sama 2 kali, ya semua orang bakal langsung tahu. Karena transaksi pertama kan udah kecatat di buku besar publik ini. Tapi, siapa yang nentuin urutan transaksi di buku besar ini? Disinilah proof of work masuk. Anggap aja ini kayak kompetisi matematika skala global. Semua peserta di jaringan itu berlomba-lomba mecahin teka-teki matematika yang susah banget. Buat mecahinnya butuh energi dan waktu yang banyak, tapi begitu ada yang nemu jawabannya, orang lain bisa ngecek kebenarannya dengan super gampang. Nah, pemenang kompetisi inilah yang berhak nambahin halaman atau blok transaksi baru ke buku besar. Jadi, alurnya gini, transaksi-transaksi baru dikumpulin jadi satu blok. Terus, para penambang berlomba mecahin teka-teki proof of work buat blok itu. Pemenangnya nyiarin blok dan solusinya ke seluruh jaringan. Jaringan lalu ngecek, oke bener nih, dan blok baru itu langsung disambungin, dirantai secara kriptografis ke blok sebelumnya. Inilah kenapa kita nyebutnya blockchain atau rantai blok. Setiap blok itu ngunci blok sebelumnya, jadi catatan sejarah yang susah banget, bahkan hampir mustahil buat diubah. Oke, kita udah punya sistem yang pinter banget, tapi kan sistem gak jalan sendiri. Kita butuh orang-orang yang mau berpartisipasi buat ngejalaninnya. Yuk kita lihat gimana jaringan ini bekerja dan apa sih yang bikin orang mau ikut serta. Ini pertanyaannya yang logis banget kan? Ngapain coba orang mau habisin listrik mahal, pakai komputer canggih, cuma buat mecahin teka-teki dan ngamanin jaringan punya orang lain? Untungnya buat mereka apa?
Jawabannya brilian. Ada insentif ekonomi. Jadi, penambang yang berhasil mecahin teka-teki dan nambahin blok baru ke rantai itu dapat hadiah. Hadiahnya ada dua macam. Pertama, sejumlah koin Bitcoin yang baru aja dibuat, ini namanya block reward. Kedua, mereka juga dapat semua biaya transaksi dari transaksi-transaksi yang ada di dalam blok yang mereka tambang. Nah, inilah mesin yang bikin seluruh sistem Bitcoin bisa jalan terus 24 jam, 7 hari seminggu. Kutipan ini benar-benar ngerangkum cara pengambilan keputusan di jaringan Bitcoin. Ini bukan demokrasi biasa di mana satu orang dapat satu suara, ini lebih kayak meritokrasi komputasi. Rantai blok yang dianggap paling benar itu adalah rantai yang paling panjang yang punya akumulasi proof of work paling banyak. Jadi, kekuatan suara kamu itu ditentuin sama seberapa besar daya komputasi yang kamu sumbangin buat keamanan jaringan, bukan soal siapa kamu. Oke, kita udah ngebahas gimana cara kerjanya dengan cukup detail. Sekarang, yuk kita tarik mundur sedikit dan jawab pertanyaan yang lebih besar. Terus kenapa? Apa sih implikasi penemuan ini buat kita semua? Salah satu dampak terbesarnya ada di privasi. Di sistem bank konvensional, privasi kita itu bergantung sama bank. Kita percaya mereka bakal jaga data kita. Kalau di Bitcoin, modelnya dibalik total. Semua transaksinya itu publik, siapapun bisa lihat. Tapi identitas dibaliknya itu disamarkan atau pseudonym. Alamat Bitcoin kamu itu gak otomatis nyambung ke nama dan alamat rumahmu. Jadi ini adalah transparansi radikal yang tetap menjaga privasi penggunanya. Jadi, kalau kita rangkum semua pencapaian dari white paper ini, kita dapat sebuah sistem yang luar biasa. Sebuah sistem yang memungkinkan kita bertransaksi tanpa harus percaya sama siapapun. Sistem yang dengan elegan mecahin masalah double spending. Jaringan yang kuat, terbuka buat siapa aja, dan aturannya ditegakkan bukan sama dewan direksi, tapi oleh konsensus matematika murni. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah ini adalah awal dari sebuah revolusi keuangan global atau cuma sekedar eksperimen digital yang menarik? Jawabannya, ya, masih ditulis sampai hari ini. Tapi yang jelas, ide yang tertuang dalam 9 halaman kertas ini telah mengubah dunia. Terima kasih banyak ya udah nyimak pembahasan kita soal white paper Bitcoin ini. Mudah-mudahan sekarang kalian jadi punya pemahaman yang lebih dalam soal dasar-dasar dari teknologi yang revolusioner ini. Kalau kalian ngerasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa ya buat subscribe, kasih like, dan tinggalin komentar di bawah. Bagikan juga ke teman-teman dan keluarga kalian biar makin banyak yang paham soal Bitcoin dan kemudahan yang bisa kita dapatin. Dan seperti biasa, selalu ingat untuk melakukan riset sendiri. Do your own research. Ini kunci utama buat jadi investor yang cerdas di dunia kripto. Dari saya di Pendopo Kripto, salam cuan-cuan. Gracias.